آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل الحل والعقد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surat Al-Imran yang mana dalam makna surat Al-Imran ini bahwa kenapa dinamakan Al-Imran, karena yang pertama nisbah kepada ayahnya Nabi Musa wa Nabi Harun alaihi wassalam. Kemudian dinisbahkan yang kedua kali dengan nama Al-Imran, yaitu kakeknya Nabi Isa alaihissalam, ayahnya daripada Siti Maryam alaihassalam radhiyallahu anha wa ardaha. Kenapa nisbahnya bisa dalam kategori kepada Nabi Musa ayahnya yang bernama Imran, dan bisa juga kepada ayahandanya Siti Maryam alaihassalam? Bahwa dalam surat ini membeberkan begitu banyak tentang hakikat kaum Yahudi dan Nasrani beserta agama yang dianutnya. Dan ini adalah jawaban, yang mana jawaban atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan pertanyaan-pertanyaan oleh kaum Nasrani dari kota Najran, yang mana ketika itu ada sekitar 60 orang daripada kaum Nasrani. 14-nya tokoh daripada kaum Nasrani, 3 dari mereka adalah ulama yang akan mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini adalah bentuk jawaban atas apa yang diyakini oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, yang mana mereka ini beranggapan dengan pemahaman bahwa nabi mereka adalah nabi yang paling mulia. Bahkan mereka meyakini nabi mereka adalah Tuhan. Dan inilah nisbah kenapa surat Al-Imran bisa kita nisbahkan kepada ayahnya Nabi Musa alaihissalam, dan bisa juga kepada ayahandanya Siti Maryam daripada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ini bentuk daripada kenyataan yang hak, yang wajib diimani atas kontroversial yang terjadi antara kaum Yahudi dan dengan kaum Nasrani. Kemudian jumlah surat Al-Imran ini ada 200 ayat apabila digabungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebagaimana kita ketahui, fakhtalafal ulama anna Bismillahirrahmanirrahim hal huwa ayat fi kulli surah atau ghair ayat min kulli surah. Kalau misalnya kita bilang Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada ayat setiap surat, maka jumlah surat Al-Imran menjadi 200. Jadi ayatnya berjumlah 200. Tapi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung, maka jumlah ayatnya berjumlah 199. Berarti 200 kurang. Kemudian ayat ini termasuk daripada kategori Madaniyah, yang mana turun setelah hijrahnya Nabi.
berbeda dengan Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui daripada makna ayat alif lam mim. Dan inilah sebagai kita hamba Allah yang ketika dihadapkan dengan ayat mutasyabihat harus yastaslim dengan muradihillah azza wa jalla dan jangan mempertanyakan maknanya lagi. Karena ketika kontekstual seperti alif lam mim, alif lam ra, ini bentuk daripada Allahu a'lam bimuradih, tidak perlu ditanyakan lagi. Hanya Allah yang tahu. Karena kita sebagai manusia kapasitas kita terbatas. Jangan mempertanyakan sesuatu yang hanya Allah yang tahu, dan ulama juga tidak ada yang berani membeberkan daripada makna tersebut. Kemudian Allah illa huwal hayyul qayyum, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jawaban bagi kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam ibnullah. Dan ini juga jawaban bagi kaum Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah bentuk jawaban ketika kaum Nasrani datang berdialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mempertanyakan tentang sosok Allah subhanahu wa ta'ala yang diimani oleh sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu berbeda dengan keyakinan mereka. Kemudian dialog ini diberikan pertanyaan singkat, padat, tapi membuat mereka berpikir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para ulamanya kaum Nasrani, Nabi mengatakan, apakah kamu beriman bahwa Tuhan itu tidak mati? Hayyun. Tuhan tidak mati. Tuhan selamanya kekal abadi, nggak akan mati. Kemudian, apakah kalian Nabi Isa alaihissalam itu mati? Ya betul, memang Nabi Isa mati disalib. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu meyakini Tuhan yang tidak bisa mati, kemudian kamu meyakini Nabi Isa matinya disalib. Kemana akalnya? Sehingga membuat para ulama kalang kabut ketika itu. Ditanya dengan pertanyaan singkat, dengan keyakinan yang bertolak belakang. Jadi kitab ayat ini adalah bentuk daripada jawaban, kenyataan, bukan bagaimana setiap hamba Allah ketika membaca surat Al-Imran mempelajari lagi, bagaimana caranya mencari pembenaran. Enggak, ini harus diimani. Allah hidup, Allah tidak pernah mati. Ini bertentangan dengan keimanan yang mereka ini bahwa Nabi Isa alaihissalam matinya disalib. Dan ini menjadikan jawaban juga bagi mereka kaum yang menganggap Nabi mereka adalah Tuhan juga. Allah mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, huwal hayy, mereka dialah yang hidup. Al-Qayyum, arti kata apa? Yang maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Sekarang kalau kita tanya, Nabi Isa itu dilahirkan kan? Dilahirkan dari dalam rahim kan? Dibentuk kan dari dalam rahim kan? Dibentuk dari dalam rahim. Lalu bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang kalian yakini sebagai Tuhan menciptakan dirinya sendiri di dalam rahim? Dan ini adalah keimanan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena sekarang banyak nih slogan-slogan agama sama,
Kita harus toleransi. Naam, Islam toleransi. Tapi yang namanya Islam tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harga. Jadi kalau misalnya mereka katakan semua agama sama, wal'iyadzubillah, nanti anak cucu ente pada kafir karena mengikuti keimanan yang kagak kuat. Bahwa bentuk daripada ini adalah keimanan diyakini, dikuatkan oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazzala 'alaika ya Muhammad al-kitaba al-Qur'an mutalabbisan bil haqqi. Allah yang menurunkan ya Muhammad al-kitab. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan al-kitab, maka dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an. Mutalabbisan bil haqqi, yang itu sudah kini dengan hak tanpa ada keraguan di dalamnya. Ai bisidqi fi akhbarihi, dengan kebenaran yang ada daripada kabar yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga ini mematahkan pemahaman orang-orang Nasrani yang mereka tidak meyakini dengan kitab sendiri. Kita katakan seperti itu, kitab suci mereka saja sudah banyak bercabang, bahkan sampai banyak sektenya. Lalu bagaimana sektenya banyak, Tuhannya banyak? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Lalu bagaimana mati? Kemudian kalau andai kata menjadikan Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana Allah yang sudah sifat lam yalid wa lam yulad? Kemudian mereka juga meyakini tentang bahwa tiga Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Kan mereka meyakini seperti itu. Dan ini dipatahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kabar yang nyata, menafikan Al-Quran. Ini bahwa adalah bil haq, yang nyata dibikin sehingga Al-Quran adalah kebenaran. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana ketika kita berbicara sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun mengimani Al-Quran, tapi di lain sisi kita juga mengimani kitab Injil, Zabur, Taurat. Wajib kita imani. Yang tidak mengimani Injil, Taurat dan Al-Quran, mengimani, tapi dia nggak mengimani, dan tidak mengimani sebuah kafir. Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini Al-Quran dan juga meyakini kitab-kitab yang lainnya. Orang Yahudi, mereka meyakini Taurat tapi tidak meyakini Injil. Sedangkan orang Nasrani meyakini Injil tapi meyakini Al-Quran. Untuk daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tanya bahwa kita mengimani Al-Quran dan kita juga mengimani kitab suci yang lainnya, akan tetapi yang harus digarisbawahi bahwa kitab suci daripada Zabur, Injil dan Taurat adalah kitab suci yang pernah diubah apalagi diotak-atik oleh manusia. Jujur aja kalau kita sekarang ngelihat kitab Injil dengan kitab dan sektenya, jurusan-jurusan, ada Matius dan yang lain banyak tuh. Lalu
bagaimana kitab suci bisa diotak-atik? Setiap kitab suci yang tidak mempunyai prinsip, apalagi di dalam kitab suci itu menyebutkan Nabi Isa tinggalnya di sini, lahirnya tanggal segini, terus juga pas disusui nama ibunya begini ceritanya. Itu nggak bisa dikatakan kitab suci kalau menceritakan sesuatu yang terlalu detail, udah kayak mau bikin KTP. Ini bukan menghina, tapi kenyataan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merendahkan agama yang lainnya. Karena kita diajarkan nggak boleh merendahkan untuk agama-agama yang lainnya. Tapi kita mengimani bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kesesatan. Bahwa mereka meyakini sesuatu yang itu adalah kesalahan yang paling besar. Dan keyakinan kami tidak boleh diubah dengan kalimat toleransi. Yang namanya Islam, kita meyakini kitab suci yang lainnya, kitab suci yang lainnya yang belum diubah, yang dulu sebelum kena dengan tangan-tangan pendeta-pendeta. Karena ternyata mereka mempunyai makna yang terselubung ketika mereka ngotak-ngatik Injil, mereka ngotak Zabur. Setelah diteliti ternyata mereka ini mempunyai maksud tujuannya untuk mencari uang, mencari pengikut. Jadi kalau andai kata sekarang masih banyak fitnah nih, bahwa banyaknya orang menjual agama. Dari dulu orang yang namanya Nasrani sama Yahudi juga udah memakai produk agama, menjual dalil. Jadi kalimat itu udah basi, kalau dulu udah pernah. Tapi itu bukanlah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi bedanya, ketika dilanggengkan kalimat Injil diubah oleh mereka, karena memang tidak ada jaminan bahwa Injil akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika turunnya Al-Qur'an, itu semua menjadi mansukh ya ikhwan. Semua hukum-hukum dari Injil, Zabur, Taurat itu dipatahkan dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Inilah makna daripada sifat-sifat kita, bahwa di dalam Al-Qur'an ada mansukh. Sedangkan mereka itu bukan nasikh mansukh lagi, tapi mereka menambahkan. Mereka mengubahnya makna dari ayat tersebut. Ini yang menyebabkan perbedaan yang harus imani agar diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini makna musaddiqan lima baina yadayh. Kami mengimani juga dan kami percaya dengan kitab suci-suci mereka yang berada di tangan-tangan mereka, tapi yang kami yakini adalah kitab suci yang mana belum pernah ternodai apalagi ditambahkan. Karena kita jujur aja, apalagi kita sering baca maulid. Di maulid ad-diba itu di akhir-akhir biasa ada bacaan tuh. Di awal-awal sebelum mahal qiyam, an Ka'bil ahbar. Qala allamani abit taurat illa sifran wahidan. Yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Walamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Dikabarkan daripada Ka'ab al-Ahbar, salah satu pendetanya Yahudi, yang dia diajarkan semua kitab suci daripada ayahandanya. Cuman ada satu lembaran dikunci sama bapaknya, ditutup di dalam sunduk, di dalam kotak, dikunci, nggak boleh dibuka. Ketika saya buka setelah wafat ayah saya dan saya baca itu yang ada di kertas tersebut, yang disobek dari kitab suci yang benar, ternyata tertulis di situ yakhruju nabiyyun akhir zaman, akan keluar nabi akhir zaman. Ditutupin, itu fakta. Bahwa banyak daripada kitab suci terdahulu itu sudah ternodai untuk tujuan dunia. Habib nih berarti nih rasis, Habib nih menghina agama lain. Bukan menghina, ini keyakinan kami. Jangan dinodai dengan kalimat toleransi. Kalau ditanya siapa yang paling toleransi, kami paling toleransi. Kami nggak pernah menggoda ibadah mereka, nggak pernah menghancurkan ibadah mereka. Kalau andai kata ada oknum yang menghancurkan ibadah mereka, jangan dipukul rata. Kalau begitu kami bisa menjadikan pukul rata orang-orang kafir yang berada di luar negeri. Kalau ngebantai umat muslim, ente juga masuk dong. Sekarang kalau kita bilang mereka ini kafir harbi apa kafir dhimmi, kalau mereka kafir harbi, ente wajib bayar pajak. Karena kita mayoritas umat muslim. Dalam istilah hukum fiqhiyah ya, kalau kita berbicara dalam hukum fiqhiyah, yang namanya kafir harbi wajib dibunuh. Yang namanya kafir dhimmi, yang dalam lindungan negara muslim, yang banyak mayoritasnya muslim, mereka dilindungi sama muslim selama dia bayar pajak. Kalau dia nggak bayar pajak, dibunuh. Ini adalah keadilan bagi kami, yang mana Islam tidak bisa diotak-atik dengan kalimat-kalimat toleransi. Kalau berbicara toleransi, kami adalah orang yang paling toleransi. Nah sekarang banyak nih slogan-slogan yang dibawa orang-orang.
Islam terlalu terorisme atau Islam yang kasar, keras, garis keras. Sebenarnya yang kita lihat ini bentuk daripada munculnya teori-teori seperti ini adalah bentuk daripada munafikin. Yang mana orang-orang munafik di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu merongrong Nabi. Jadi munculnya sebenarnya nih dari dalam kubunya Islam. Islam ini emang hancur bukan dari musuh luar, tapi dari dalam musuh, dalam selimut. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qablahu, ay maknanya apa? Musaddiqan lima baina yadayhi qablahu, sebelum daripada kitab suci yang ente udah otak-atik nih. Kami imani, kami percaya kitab suci itu. Minal kutub, daripada kitab-kitab suci yang lainnya. Wa anzala Taurata wal Injila, dan Allah turunkan Taurat dan Injil. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah memakai kalimat nazzala. Tapi begitu mengucapkan kalimat Taurat dan Injil, itu disebutkan dengan anzala. Antum bisa perhatikan di sebelumnya apa? Nazzala alaikal kitaba, ya kan? Kemudian ketika mengucapkan Taurat dan Injil disebutkan dengan anzala. Apa bedanya? Kalau disebutkan dengan nazzala, itu diturunkannya dengan perlahan-lahan, dengan waktu. Al-Quran itu turun selama fase 23 tahun. Kagak langsung kontan Al-Quran turun udah jadi. Enggak. Turunnya dengan waktu-waktu dan masanya. Makanya kalau disebutkan dengan kalimat nazzala, itu turunnya bitakrir, dengan perlahan-lahan, dengan waktu yang tepat, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Injil, Taurat, Zabur. Kenapa mereka disebutkan dengan anzal? Karena Injil, Zabur dan Taurat itu diturunkan secara udah jadi kontan. Jadi ketika turun kagak pakai step by step, langsung diturunkan sama Allah semuanya. Ini kitab suci Injil, ini kitab suci Taurat, langsung jadi. Kalau kita kan Al-Quran enggak, sesuai dengan tragedinya. Sampai ada Makkiyah, ada Madaniyah, ada ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrahnya Nabi, ada ayat-ayat yang diturunkan Madaniyah setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya kan? Nah, ini bentuk daripada kemuliaannya Al-Quran yang diturunkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min qablu, ay qabla tanzilihi, hudan, hal bima'na hadiyin minad dhalalah linnas, untuk menjadi hidayah pembimbing. Ya, sebelum daripada itu semua. Taib, karena ma anzala duf'ah wahidah bi khilafihi. Taib. Hal bima'na hadiyin min ad-dhalalah. Nah, ini untuk memberikan penjelasan dan bimbingan hidayah kepada mereka yang sesat. Jadi apa maknanya? Ketika kita sebagai orang mukmin mengimani Al-Quran, kemudian mengimani Injil, Zabur dan Taurat, maka kita termasuk daripada orang yang berada dalam hidayahnya Allah, berada di dalam jalannya Allah. Tapi kalau kita tidak mengimani daripada satu di antara kitab yang Allah turunkan, sebelum daripada di otak-atik sama orang-orang yang enggak bertanggung jawab, maka kita termasuk daripada orang yang beriman apabila kita mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman tabi'ahuma wa 'abbara fihima bi anzala wa fil Qur'an binazzala al-muqtada litakrir. Sama tadi yang sudah kita sampaikan. Makna daripada kenapa Al-Qur'an kalimatnya nazzala, kenapa Injil dan Taurat itu anzala. Kalau nazzala, Al-Quran itu turunnya step by step, pelan-pelan, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan keadaan. Kalau Injil, Taurat, Zabur itu turunnya langsung jadi, kontan, satu kitab udah jadi. Hakadha makna li'annahuma anzala duf'atan wahidan bi khilafihi. Wa anzala al-furqan bima'na al-kutubil fariqah bainal haqqi wal batil wa dzakarahu ba'da dzikri tsalatsa liya'umma ma'adaha. Nah, jadi ketika disebutkan Injil, Taurat dan Al-Quran, Zabur diucapkan yang terakhir. Karena makna daripada al-kutub al-fariqah yang terpisah, bainal haq wal batil,
Ya, karena emang yang paling kontroversial nih Injil sama Taurat udah nih. Kontroversial. Jarang kan kalau kita dengar ada pengikut daripada Zabur yang kontroversial. Kalau kita lihat pasti ada orang Nasrani dan juga ada orang Yahudi. Ini antara dua kitab ini nih yang paling bermasalah nih pengikutnya. Bukan kitabnya yang bermasalah, pengikutnya yang bermasalah. Nah, sedangkan Zabur itu adalah pertengahan yang memisahkan antara Injil dan Taurat. Karena dari zamannya Nabi Musa alaihissalam sampai ke zamannya Nabi Isa alaihissalam itu hampir sekitar 1400 atau 1800 tahun. Nah, pemisah antara Injil dengan antara Taurat dengan Injil adalah kitab Zabur. Ini maknanya apa? Wa anzalal furqan bimakna al-kutubil fariqah bainal haq wal batil wa dzakarahu ba'da dzikru tsalatsah liya'umma ma 'adaha, untuk menyempurnakan daripada sisa tadi. Bahwa yang memang wajib kita imani semua memang kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi kita imani. Tapi yang wajib kita imani 4. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Injil, Zabur. Ini 4 wajib kita imani. Innalladzina kafaru biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengkafirkan dengan ayat-ayat Allah. Nah, sekarang masuk dalam kategori orang-orang yang enggak mengimani Al-Qur'an wa ghairihi. Mau dia mengkafirkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di Injil ataupun di Taurat ataupun di Zabur. Jadi ketika mereka yang mengkafir-kafirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dia enggak percaya. Kalau kita orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita iman sama kitab suci semuanya. Nah, cuman ada beberapa golongan ini yang mereka mengimani Injil tapi enggak mengimani Taurat, yang mengimani Taurat enggak mengimani Injil, enggak mengimani Al-Qur'an. Nah, ini orang-orang yang mengkafirkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun syadid, dan bagi mereka dan untuk mereka adalah azab yang begitu pedih. Ikhwani rahimakumullah, ketika Allah mengucapkan makna daripada adzabun syadid, bahwa azab yang begitu pedih bagi mereka yang tidak mengimani ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Setelah apa yang kita pahami? Bahwa azab yang begitu pedih adalah bentuk yang mana memang tidak pernah terfikirkan nalar oleh kita, tapi terkadang bisa lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan. Sekarang kita ini kalau misalnya mukul tangan kita begini dong, sakit apa kagak? Kagak kan? Ini kulit kita terdiri dari 3 lapisan. Kalau kesobek 1 lapisan, habis itu dipegang, perih gak tangan kita? Pakai alkohol deh. Ente baru jatuh dari motor kebeset nih, itu baru lapisan pertama tuh, belum kelihatan kulit. Kita nih manusia baru cuma 3 lapisan doang kulit kita nih. Lapisan pertama aja kalau udah kebeset nih, kita bawa motor jatuh kebeset nih, habis itu disiram sama air, dikasih alkohol, perih apa kagak? Perih kan? Dibuka lagi tuh kelihatan yang kedua tuh kulit kita, dikasih alkohol lagi, perih gak? Perih. Dikelet lagi sampai yang ketiga, perih apa kagak? Perih. Nah, orang-orang yang nanti di neraka diazab sama Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaan mereka merasakan pedih yang 10 kali lipat setiap kulit yang sobek. Yang pertama, kulit kedua sobek, Allah kasih yang dengan dahsyat, semuanya dikasih dengan dahsyat, dan itu melebihi daripada kulit kita di dunia. Kita di dunia cuma 3 lapisan, nanti di akhirat Allah balas 10 kali lipat lapisan. Bahkan dalam Nabi SAW menggambarkan itu seperti 3 hari perjalanan. Itu kalau kita bilang 3 hari perjalanan itu berapa tebal kulit kita. Begitu udah selesai kulit terakhir dengan siksaan yang begitu pedih daripada panasnya kulit kita, kemudian apa? Allah kembalikan kulit kita sempurna, nggak ada habis-habisnya. Kita kalau disiksa sama manusia, siksaannya selesai sama kematian. Tapi kalau udah disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang namanya selesai dengan kematian ya ikhwan. Begitu ente udah sekarat, dibalikin lagi jadi sehat terus. Ini yang sangat memprihatinkan dengan azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Udah adzan belum? Masuk ya. Tayyib masih ya.
ayat badalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ish qablu? Apa sebelumnya? Intinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mana ketika menggambarkan azab orang-orang yang terkelupas kulitnya. Dengan terkelupas kulitnya dia, Allah kasih perih yang begitu dahsyat. Habis itu kulit yang kedua, Allah kasih perih yang begitu dahsyat, bukan satu titik, semua badan. Ente aja kalau misalnya kaki jatuh kebeset nih, dikasih alkohol, itu sakit sampai otak kagak? Sampai otak, sampai pala semuanya, keliangan. Ini kagak, semua kulit kita kekelupas ya ikhwan. Dan itu bukan satu kulit, sampai titik terakhir. Allah jadikan kulit kita mungkin 100 kali lipat, 100 lapisan. Udah 99, Allah balikin lagi kulit kita sempurna, terus nggak ada kematian. Ini yang disebut walahum adzabun syadid. Azab Allah sangat pedih ya ikhwan. Kalau kita merasakan yang namanya siksa manusia itu selesai sama kematian, tapi kalau udah siksanya Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah, nasallallahu salamah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab neraka ya Allah. Siapa yang pengen masuk neraka? Nggak ada enak-enaknya. Sekarang banyak orang bangga lagi, nggak apa-apa masuk neraka, seru, banyak artis bangga dia ngomong. Apalagi sekarang pakai AI lagi. Guys, sekarang kita lagi di neraka nih hari pertama, bangga tuh dia. Yang mana para ulama nangis ketika mengucapkan daripada azab-azab api neraka. Aslafuna as-salihun ketika mengucapkan daripada mengingat kematian, mengingat azab neraka, mengingat azab kubur, mereka gemeteran sampai pingsan. Sayyidina Utsman bin Affan ketika disebutkan azab kuburan, beliau nangis sejadi-jadinya. Begitu disebutkan azab api neraka, nangisnya biasa. Tapi tetap ada tangisan yang menakutkan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, kita dalam kuburan diadabnya sendirian. Kalau di neraka sakit juga. Makanya saya nangis, tapi nangisnya beda sama azab kuburan. Kalau di kuburan sendiri, kalau di neraka rame-rame, tapi sakit. Nggak ada adab dalam api neraka yang enak ya ikhwan. Bahkan di dalam riwayat sami'na min Syekhina Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, di antara azab yang paling ringan, itu azabnya Abi Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu azabnya cuma hanya sebatas mata kaki doang. Dan itu merasakan kepedihan ya ikhwan. Hadza ala hasabir riwayat. Kita berbicara tentang riwayat. Dan di dalam api neraka, azab tidak hanya sebatas tentang api. Bahkan yang namanya rasa dingin yang begitu dahsyat, enak apa kagak? Kagak enak kan, kita kedinginan nih. Minusnya sampai 10 derajat. Kita aja kadang kalau lagi di Hadramut, udah masuk musim dingin nih, itu kita ke pasar belanjanya apa? Bukan beli jaket doang. Kalau kita kan kalau dingin naik gunung belinya jaket. Kalau kita di Hadramut kagak beli jaket doang, belanja ke pasar. Kita beli krim. Karena di sono dinginnya kering. Itu kalau udah kering pecah-pecah ya kawan. Kadang bibir kita pakai beli lip balm. Saking kita udah masuk musim dingin nih, saking dahsyatnya sampai 0 derajat nih kita dingin. Allah yahfad ya kawan. Nggak ada enak-enak ya, wudu nggak ada enaknya, mandi kagak ada enaknya. Ini gatel badan. Karena dinginnya dingin kering. Nah, di azab api neraka nanti ada juga tuh azab yang dingin begitu dahsyat. Yang menyebabkan orang matinya berkali-kali. Bahkan kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri, di antara azab api neraka itu laler. Laler kan kita pegel nih, lagi makan dilalerin muka kita nih. Nah, nanti kita lagi diseksa habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, muka kita dikerubutin laler. Kata Habib Salim Syatiri, hadza min adzab jahannam katanya. Makanya kalau dia bilang dzubab hadza, Habib Salim waktu lagi di Daras ada dzubab lewat. Ya gul anna dzubab adzbun min adzab jahannam katanya. Laler ini termasuk daripada azabnya api neraka. Makanya kita kalau berbicara tentang azabnya api neraka ya kawan, Allah mengerikan. Nggak ada enak-enaknya. Makanya kita minta Allah Subhanahu wa taala mati husnul khatimah. Nih ayat surat Al-Imran, ajarin anak-anak kita. Ini zaman udah hancur-hancuran. Anak kita mengambil pikiran lewat handphone tanpa disaring. Karena banyak daripada konten kreator di luar,
yang memberikan edukasi-edukasi yang menyebabkan dia jadi tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keraguan tentang Nabi Muhammad, menjadikan keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuknya dari ilmu yang enggak disaring. Makanya kita harus perhatikan anak-anak kita, perhatikan keluarga kita, jangan sampai tersesat, apalagi sampai terkontaminasi pikirannya dengan tontonan yang enggak ada manfaatnya. Hakadha ya ikhwan. Uqubah syadidah, yaitu balasan yang begitu dahsyat, yang sangat pedih. Mimman asahu la yaqdir ala mithliha ahadun, bagi siapapun yang bermaksiat kepadanya, yang mana tidak ada mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah azan ya? 2 menit lagi. Kemudian innallaha la yakhfa alaihi syai'un kainun fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan atasnya sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, ini mematahkan pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam Tuhan. Sedangkan kalian meyakini Nabi Isa Tuhan, dia dilahirkan dari dalam rahim. Terus yang ciptain dia dalam rahim siapa? Habis itu lahir. Nabi Isa terbatas dengan pemahaman yang ada di langit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa terbatas dengan pemahaman yang ada di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang pemahaman langit dan bumi, manusia itu terbatas. Makanya kalau kita berbicara manusia ini panca indranya, kalau kita bilang kainun panca indra. Ya, kalau bahasa Indonesianya kalau kita bilang panca indra deh. Panca indranya manusia itu terbatas. Karena apa? Ya. Bidzikr li'anna al-hiss, al-hiss ya. Baik. Bahwa panca indera manusia ini terbatas. Sekarang kan kita nih lihat banyaknya orang nih berangkat ke planet, ya, kirim manusia di planet. Nah, sampai sekarang teori-teori kayak begini nih, yang mengirim manusia sampai ke planet, bisa sampai ke planet, itu bentuk daripada menyembunyikan sesuatu yang tidak nyata, yang manusia itu terbatas. Sekarang gini aja, main akal. Lautan saja, nih lautan nih, itu baru terjamah 1% sama manusia. Ini lautan nih yang masih dipijak sama bumi, baru 1% terjamah. Antum bisa cari di Google atau di internet. Para pakar-pakar ilmuwan sains itu mereka baru menjamah lautan cuma 1%, 99% masih belum terjamah. Sekarang yang ada di bumi baru 1%, apalagi di langit. Terus ente percaya gitu? Sedangkan kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, pemahaman kita terbatas. Makanya jangan menjadikan siapapun Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah jaga iman kita, sehingga kita semuanya mati dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mati husnul khatimah indal maut, fi lutfin wa khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.